Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi dari Universitas Lampung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 1D angkatan 2021. Kami di sini ingin melakukan mini riset tentang analisis turunnya populasi habitat ikan di Kecamatan Tamban beserta pengaruhnya dalam kehidupan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ilmu Pengetahuan Alam SD1 dengan dosen pengampu Ibu Tika Puspita Widyarini MPD. Namun sebelum itu perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya Dea Amani Fatihah dengan NIM 2110-125-320025 dengan nomor absen 34. Saya Sandrina Septiara Kasiwi dengan NIM 211-0125-120013 dengan nomor absen 04. saya Norlayani Anggraini dengan NIM 2110125-220045 dengan nomor absen 20. Saya Nabila Tiffany Jorokula dengan NIM 2110125320048 dengan nomor absen 38. Baik, langsung saja kita simak video tentang proses pengerjaan mini riset kami. Selamat menyaksikan. I want you to know that I'm never leaving, 'cause I miss the snow till death will be freezing. Yeah, you are my own boy, so come on, let's go. Let's go be your hero and hide from the sun. I love you forever. Menurut hemat kami lah selaku warga RT 3 di sini sangat menurun. Pertama, karena sekarang ini dari sawah-sawah itu kan dikeruk, ada setiap saluran, jadi ikannya itu kurang. Yang kedua adalah banyak yang ditangkap dari para, kelihatannya menurun jauh daripada yang dulu. Mungkin dikarenakan ya karena sudah ada perubahan sistem dan tempatnya ikan itu sudah banyak yang berubah. Ya, jelas menurun karena gini, ekosistemnya dulu kan di sini rawa. Dalam artian wilayah kita dulu kan banyak hutan. Terus di sini rawa, daerah terendam air. Jadi itu tempat populasinya ikan yang bisa berkembang dengan baik, ya kan? Nah, sekarang dengan ada perubahan sistem yang ada di wilayah kami ini sudah banyak berubah. Oh, kalau dulu perbedaannya sangat jauh. Menurun drastis. Kalau dulu kan orang belum nggak kenal nyetro, nggak kenal fosfat kan, jadi ikan tuh masih banyak. Misalnya mancing masih banyak, ini loh kalau mancing nggak ada lagi. Ini apa? Pertama dari pemerintah ya, itu diadakan pembersihan paret. Nah, sedangkan paret itu kan sungai, nah. Jadi paret ini kan nggak dikasih gorong-gorong. Jadi kalau surut itu secara otomatis iwak kira-kira turun ke sungai. Nah, pertama. Keduanya, banyaknya orang nyetrum atau mengambil anaknya. Ada penyebabnya. Penyebabnya sekarang manusia semakin bertambah dulu. Konsumsi jelas banyak. Ya kan? Dulunya kan tidak banyak, sekarang banyak yang konsumsi. Karena dengan pertumbuhan manusianya semakin banyak ini. Kemudian cara tangkapnya pun banyak sekarang. Mulai dari pancing ya. Terus ada penangkapan dari lokah yang dari masyarakat itu, ada tempirai, ada ringgi, ada luntak, terus kemudian ada banjur. Nah, ini yang paling menyedihkan ini yang pakai pestisida ya, yang racunnya itu. Kemudian ada lagi yang paling banyak yang dipermasalahan itu ini alat setrum itu.
untuk pengairan Balarawa. Karena setiap ada saluran air itu selalu dimek. Nah, dikeruk. Nah, disitulah ikan-ikan tuh selalu keluar mencari air yang dalam. Sejak kapan? Ya sudah sekitar 10 tahunan lah sudah. Sudah 2 tahun yang lalu gitu, bahkan lebih. Ya seingat saya itu Bang sudah lama sebenarnya. Lama itu Bu, lama sudah Mbak, itu lama sudah. Semenjak lulus SMP sudah terasa. Ini menangkap ikan yang menyebabkan populasi ikan ini semakin menurun. Ini ya mereka memakai, maaf aja nih, kalau kita bilangnya mereka buan PLN. PLN-nya katakanlah menyetrum. Katanya menyetrum dengan juga ada lagi yang sangat fatal nih akibatnya nih. Karena akibat mereka yang tidak dipikirkan nanti kemudian harinya penyebabnya nih dengan cara memakai tuba. Nah, diracun ikan itu. Sungai-sungai itu kan dikeruk, jadi kan airnya itu tuh model lancar kan. Kalau jenis ikan pepuyuk itu kan dia tuh berkembang biaknya di air yang tenang. Nah, jadi kalau airnya yang ngalir terus itu telurnya itu nggak bisa berkembang kayak gitu. Karena arus harus di tempat air yang diem kayak gitu loh. Susah pertama gara-gara ya kitanya sendiri setrum, obat. Tuh kendalanya sekarang ikan di wilayah kita Tamban sangat menurun sekali. Terkendala oleh setrum segala ya, setrum yang semakin hari semakin banyak. Terus sekarang juga kalau dulu kan masih asri, sekarang kerja PO yang pembersihan itu hingga mungkin juga keasaman ya dari pembersihan andil itu, keasaman juga mengganggu ikan mungkin. Kalau sekarang ya kebanyakan beli, sekarang ya harus beli ke pasar. Harganya mahal juga ya Pak ya? Ya beli aja. Sekarang kita ini larinya ke pertanian Mbak, ke apa nih, P3A pun bisa. Kita membuat badan kelompok itu tadi, seperti kita bikin kelompok ikan itu. Kita kan ya itulah masalahnya, kita ini dibebankan membuat ya seperti UMPP itu aja. Nah itu kan sekarang modal sendiri. Nah, badan hukum segala itu harus bikin. Nah itu kemungkinan badan hukum itu sama UMPP itu sekitar 3,5 juta lah untuk semua satu kelompok itu dibebankan sama anggota. Nah, kalau anggotanya itu mampu itu enggak masalah. Kalau memang anggotanya mampu, kalau anggotanya yang tidak mampu itu yang bermasalah. Ya bisa, tapi ya pertama ya banyak yang membeli. Kadang ya kalau bahasa sini apa namanya jegok itu. Kalau nunjuk tuh lama sebenarnya. Mungkin dari pemerintah terus ngasih penyuluhan di desa, terus warga ini dikasih penyuluhan, terus mungkin ya kayak kelompok gitu ya. Tani atau kelompok yang itu apa di sini kan sekarang ada di desa kita ini itu yang kelompok yang budidaya ikan itu ada dibantu juga. Sosialisasinya kemarin itu kita sudah mengadakan rapat nih sama masyarakat kita. Ya otomatis kita nanti minta bantuan juga kepada aparat nih. Masalahnya kan dari jalur hukum tuh meracuni ikan sama menyetrum itu kan ada pasalnya itu. Nanti kita ajukan kemarin sih sudah sih kita ajukan kepada pihak yang berwenang. Jadi untuk menanggulangi ini sumber ikan seperti memberikan wawasan bahwa ini tidak boleh, risikonya seperti ini. Iya. Yang pertama tuh harus kesadaran kita masing-masing, terutama ya cuma masyarakat kita
katanya usahanya kalau nggak nyetrum nggak dapat uang. Kalau kita pakai yang ibarat sekarang tuh kayak nila, paten, kondisi air kita nggak bisa. Kalau modalnya ya kayak di obat, di setrum, itu terus terang aja Mbak ya. Kami dari warga sering melarang mereka. Ya. Karena apa? Alasan mereka itu ya perut itu makan untuk istri dan anak. Sedangkan kalau sudah musim nganggur, otomatis kerjanya seperti itu. Kalau masih ada kerjaan yang lain kemungkinan ya enggak lah. Nah, itu karena terpaksa nggak ada kerjaan karena kita ini di desa. Sulit ya Pak ya. Ya di desa tuh jarang mencari upah kecuali lari ke kota atau lari ke daerah mana yang ada pekerjaan, mata pencarian pekerjaan itu yang sulit. Kita pernah konsultasi ke Polsek hanya memberikan jawaban ditegur aja Pak, ditegur aja dulu Pak. Nah sedangkan kita waktu menegur mereka yang ketemu nyetrum, gimana Pak wong urusan ekonomi kalau nggak nyetrum, ya sebenarnya itu alasan yang nggak masuk akal. Masih banyak kerjaan yang lain. Kalau mencari ikan itu kayaknya kan lebih enak daripada kerja yang lain. Cuman ya kadang-kadang juga mengganggu daripada pertanian. Mereka kalau nyetrumnya di lahan pertanian kayak sudah ditanamin padi. Cuman ya itu tadi, kalau ada ditegur alasannya masalah ekonomi. Ya kalau istilahnya untuk menanggulangi itu ya harus ada penanganan dari pemerintah lah. Membudidayakan ikan, misalnya membuat kolam, membuat apa. Jadi kan masyarakat kurang mencari ikan yang liar itu loh. Alhamdulillah karena populasi ikan alam ini semakin menurun, jadi mayoritas di desa kita ini mengadakan kelompok perikanan. Jadi alhamdulillah sekarang kita ada mengelola atau mengadakan tambak atau kolam ikan berkelompok. Apakah itu berhasil Pak? Alhamdulillah ya kalau dikatakan 75% sih berhasil. Ini karena kita tergantung alam nih. Kalau alamnya nggak banjir, ikan kan nggak lepas, nggak meluap nih. Alhamdulillah berhasil aja. Ada ya penekanan untuk penggunaan alat racun tadi ya, pestisida dari racun itu tuba ya. Kemudian ada penekanan lagi yang setrum ini. Nah untuk mengatasinya ya, kita dengan masyarakat sudah mengajak bersama-sama untuk membuat kelompok-kelompok budidaya ikan. Ada beberapa kelompok yang berbudidaya ikan yang di desa kita ini sudah kita sarankan, kita bentuk. Sudah ada rasanya ini sudah ada 5 kelompok yang sudah saja untuk merekrut pembuatan budidaya ikan, membuat kolam-kolam. Ya walaupun ikannya itu tidak ikan lokal saja, tapi ikan-ikan yang sudah diolah sistemnya itu kayak nila itu ikan-ikan yang sudah itu loh. Nah, lele itu bukan ikan lokal. Nah, kalau melihat cara pengolahannya ataupun prakteknya di lapangan, yang agak berhasil itu malah ikan lele, karena kelihatannya agak ekonomis. Cara memberi pakannya, perawatannya agak mudah. Kalau ikan-ikan kayak patin itu kalau masyarakat biasa itu kesulitan untuk beri pakan. Biayanya ya Pak. Pakannya terlalu banyak, terus hasil dari budidayanya itu kayaknya kurang maksimal lah caranya ini. Ya alhamdulillah hasilnya memuaskan. Cuma kan ya namanya budidaya ikan kan ya ada untungnya ada ruginya, itu aja. Ikan apa yang Bapak budidayakan?
Yang kemarin itu ada ikan lele, yang kedua patin, ini terus ikan bawal. Pokoknya yang ada nih, yang ada ulun lihat nih, udah ada yang berhasil. Cuma mentok gasan makan sendiri aja. Saya juga di sini di belakang itu sebenarnya membuat eksperimen saya sendiri ya untuk membuktikan ke masyarakat nih. Saya membuat kolam-kolam. Saya beri eksperimen itu ada ikan nila, ada ikan patin, ada gurame, ada gabus, ada pepuyuh. Jadi saya eksperimen itu mana sih yang lebih ekonomis yang bisa dilaksanakan oleh masyarakat. Nah, dalam penelitian saya eksperimen ini ada jenis ikan ya kayaknya bisa untuk dikembangkan di masyarakat, yaitu ikan gurame rasanya. Karena pakannya sedikit, terus kemudian bisa dibantu oleh pakan-pakan yang lain kayak daun-daunan. Iya, ada pakan alternatif, bukan hanya pelet yang harus beli, tapi dengan pakan alami pun bisa. Harganya pun lumayan, itu termasuk ikan yang nilainya jual tinggi. Mahal ya. Mungkin itu yang bisa saya eksperimennya yang bisa saya sampaikan ke masyarakat. Untuk kelanjutannya mungkin yang kita minta pendapat dari pemerintah daerah, mungkin nanti kalau ada disetujui, kami pengen itulah ikan itu yang kira-kira yang cocok di masyarakat kita.